Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala walil mahabbati sadiqati alamatun, gitu ya, halaman 37 tuh ya, tengah. Walil mahabbati sadiqati alamatun, dan bagi kecintaan yang benar itu, ya, kecintaan yang benar, ya, ini kecintaan kepada Allah, ya, alamatun, ada tanda-tandanya. Jadi kalau kita emang benar cinta sama Allah, maka alamatun, ada tanda-tandanya. Ajalluha, yang paling besar daripada tanda-tanda itu, wa a'laha, dan yang paling tinggi daripada tanda-tanda itu, yakni tanda-tanda cinta yang benar kepada Allah Ta'ala itu adalah kamalul mutaba'ati lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi, yakni tanda yang paling besar, tanda yang paling tinggi dari benarnya kecintaan kepada Allah adalah sempurnanya mutaba'ah, yakni mengikut, ya, sempurnanya atau kesempurnaannya di dalam mengikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau tahu tanda yang paling besar, tanda yang paling tinggi, yang paling benar daripada tanda cinta kepada Allah adalah kamalul mutaba'ati lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, yakni kesempurnaannya di dalam mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, pada ucapan-ucapannya Nabi, wa af'alihi, dan pada perbuatan-perbuatannya Nabi, wa akhlaqihi, dan pada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi patokannya cinta sama Allah yang paling besar, tandanya seberapa kita bisa ngikut sama Rasulullah. Ya, seberapa kita bisa ngikut sama Rasulullah. Jadi kalau kita banyak tahu nih tentang perihal-perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, umpama kita tahu kalau Nabi begini, oh berarti saya harus kayak Nabi begitu. Kita tahu Nabi bersabda seperti ini, kita berbuat seperti itu. Kita tahu Nabi kesukanya ini, kita juga ikut suka apa yang Nabi sukain. Nabi kita tahu nih Nabi nggak senang sama ini, maka kita pun mesti nggak senang sama sesuatu yang Nabi nggak senengin, dan ikut kepada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah ada seorang ulama, dia lagi buka-buka tuh kitab tarikh, ya, tentang sejarah-sejarah. Di situ lagi mempelajari tentang apa-apa yang jadi kesukaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu tuh ternyata Nabi suka makan bitih. Bitih itu semangka.
Ya, jadi selain korma, Nabi suka semangka itu, makan semangka Nabi. Sedangkan dirinya nggak demen semangka. Itu dia nangis pada saat itu. Ya Allah, bisa-bisanya saya nggak suka sama sesuatu yang Nabi suka. Akhirnya sejak dia baca itu, dia tahu perihal Nabi senang bitih, senang semangka. Sejak saat itu juga dia makan semangka. Nah, orang nggak demen, coba bayangin ada orang nggak demen sesuatu nih, terus disuruh makan, apa yang kira-kira nikmat nggak? Lah kagak, dia makan semangka, mohon maaf muntah, dia nggak boleh nggak apa nggak senang, pokoknya dia mesti senang, apa yang Nabi senangin, dia makan lagi, muntah, begitu, ya sampai sakit, tetap dia paksain tuh dirinya makan semangka, karena dia pengen menyukai apa-apa yang Nabi sukain, begitu. Sampai akhirnya ini ulama doyan namanya semangka, saking sering dipaksain, akhirnya doyan juga sama semangka, gitu ya. Jadi kita kalau tahu Nabi senang sesuatu, kita jangan benci, gitu ya. Nabi makan kambing, kita pantang makan kambing, ya. Kambing sih nggak jadi penyakit, makanan ta'amul anbiya, makanan para nabi itu kan kambing itu, ya. Kita saya mah kalau mau kambing udah talak 3 aja, udah talak 3, ya jangan. Ya mungkin yang kurang bagus mungkin gitu ya, kalau dalam urusan masak mungkin bumbunya kali segala macamnya. Kalau emang nggak senang udah. Nabi itu makanan begitu, termasuk akhlak Nabi nih. Nabi itu nggak pernah mencela-cela makanan, ya. Nabi itu la yadhumu ta'aman, Nabi nggak pernah mencela-cela makanan. Kalau Nabi pengen, Nabi makan. Kalau Nabi nggak seneng, cukup Nabi nggak makan, gitu dah. Nggak pakai kata makanan apaan ya, enakan juga yang di sana, nggak pakai begitu, tuh mencela namanya, ya. Kalau emang suka Nabi itu makan, kalau nggak suka Nabi nggak makan, gitu ya. Tuh. Nabi juga nggak pernah maki-maki orang, tuh nggak. Termasuk akhlak Nabi, layat ribu imra'atan, Nabi nggak pernah pukul perempuan, ya. Nabi nggak pernah pukul perempuan. Jadi kalau ada di antara kita yang senang mukulin perempuan, mukulin bini gitu, salah dikit gaplok, berhenti dah, karena Nabi nggak kayak begitu, ya. Nabi nggak kayak begitu. Nah, itu termasuk akhlaknya Nabi. Jadi ini patokan nih, patokan apa? Patokan kecintaan yang benar dari kita kepada Allah, begitu. Jadi patokannya seberapa kita bisa ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi, ya. Seberapa kita bisa ngikut kepada Rasul pada ucapannya Nabi, pada perbuatannya Nabi, pada akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini patokan apa? Patokan cinta Nabi, bukan patokan cinta Nabi. Ngikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini patokan seberapa cinta kita kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi patokan seberapa benar cinta kita sama Allah, juga seberapa bisa kita mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu patokannya, ya. Jadi patokannya cinta Allah adalah seberapa kita bisa ngikut kepada Rasulullah dalam sabdanya, dalam perbuatannya, dalam akhlaknya, ya. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, ya. Dalam ayat Allah berfirman, qul, katakanlah olehmu. Ini Allah perintahkan kepada Nabi kita, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, ya Muhammad, katakanlah olehmu. Artinya apa? Nabi diperintahin suruh menyampaikan kepada umat, ya. Nabi disuruh menyampaikan kepada umat. Nah, ini Nabi nyampaikan sama kita, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kamu itu cinta kepada Allah, ya. Ini Allah firmankan, kul, suruh Nabi sampaikan umat kita semuanya. Nabi sampaikan, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kamu sekalian cinta sama Allah, kalau kamu sekalian cinta sama Allah,
maka Allah perintahkan melalui lisan Nabi yang disuruh ngomong, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa nih? Nabi Muhammad. Patokan kita mau cinta sama Allah, kalau emang kau cinta sama Allah maka ikuti aku, yakni ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kuat banget Quran. Begitu, ya. Jadi ngikut kepada Nabi. Ngikut kepada Nabi. Dalam segala urusan ibadah-ibadah ikut sama Nabi. Bahkan banyak ibadah yang Quran enggak panjang lebar ngurusin ibadah itu, tapi Nabi yang langsung yang contohin tuh ibadah. Ya, kayak umpama perihal sholat. Kayak orang sholat nih, di Quran perintah sholatnya ada, tapi cara sholatnya ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ya, umpama disebutkan warka'u ma'ar raki'in, suruh sujudlah bersama, berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, rukuknya seberapa itu? Nggak ada. Tapi perintahnya apa? Ikutin Nabi. Shollu kama ra'aitumuni, salatlah kamu sebagaimana kamu sekalian melihat kepada saya salat. Ya, jadi salatlah kamu ngikut kepada bagaimana cara saya salat. Itu Nabi tuh perintahin. Begitu. Di Al-Qur'an enggak tandes, enggak jelas menjelaskan tentang salat, bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, batasannya bagaimana. Bahkan perihal wudu aja, faghsilu wujuhakum. Ya, basuhlah olehmu akan wajah. Wajah yang mana? Apa cukup kita begini doang? Apa kita ambil begini doang? Kan enggak ketara itu. Dari mana kita bisa tahu batasan-batasan wajahnya? Ya, ini mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Jadi kalau kita benar-benar cinta sama Allah, maka tidak bisa tidak, mesti kita mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikut pada Nabi. Yuhibbukumullah. Maka kalau kita udah ngikut sama Nabi karena cinta sama Allah, ikut sama Nabi, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah senantiasa akan cinta kepada dirimu. Nanti Allah cinta sama kita. Jadi kalau kita mau cinta sama Allah, mesti ngikut kepada Nabi. Dalam apa? Dalam akwalnya Nabi, yakni sabda-sabdanya, ucapannya Nabi. Af'alnya Nabi, perbuatan-perbuatannya Nabi. Wa akhlaqihi, dan akhlak-akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di luar daripada batas khususiyah. Kalau yang khususiyah buat Nabi kita nggak usah ikutin, ya, karena memang Allah Ta'ala khususkan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di luar khususiyah, ikutin cara Nabi semuanya. Apa khususiyah Nabi? Bab kawin, bab nikah, ya. Kita umat batasnya berapa? 4. Wa ankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, 2, 3, 4. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau emang kamu takut nggak usah adil, 1 aja. Kita. Ini syariat, ya. Ini buat semua manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 batasnya. Lihat ada orang berkata gini, masna wa thulatha wa ruba'. Wah, kalau gitu 2 tambah 3 tambah 4, 9 dong. Itu kan ada bilang gitu. Enggak begitu. 2, kalau nggak bisa 2, kalau umpama 2, mau lebih lagi 3 mau lebih lagi 4 masih boleh. Ya, jangan tang-tang demen banyak perempuan terus tambahin 2 tambah 3 tambah 4, 2 tambah 3 5 tambah 4 9, berarti kita boleh 9. Bukan buat nyamain Nabi, tapi khususiyah Nabi boleh lebih dari 4, buat Nabi saja. Itu khususiyah. Kita nggak usah ngikut. Apalagi khususiyah Nabi. Dalam
bab janabat. Ya, kita orang lagi janabat nih, hadas besar, masuk ke dalam masjid boleh nggak? Masuk, duduk, diam dalam masjid boleh nggak? Kalau murur masih boleh murur, lewat 2 pintu, sini pintu, sana pintu, asal nggak berhenti, itu murur, lewat masih boleh. Ya, kalau cuma 1 pintu, dia masuk dari situ, keluar lagi dari pintu yang sama, itu nggak dihitung murur namanya, hitungnya al-maqsu, diem, nggak boleh. Artinya apa? Dalam keadaan hadas besar kita nggak boleh berdiam diri dalam masjid. Tapi khususnya Nabi Muhammad SAW, Nabi boleh. Nabi dalam keadaan janabat, dalam keadaan hadas besar, Nabi boleh berdiam dalam masjid. Khusus Nabi, kita umat nggak boleh. Kenapa? Disebutkan li'anna dzatan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'dhamu min dzatil masjid. Ya, karena bahwasanya zat yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'dhamu, terlebih mulia, min dzatil masjid, daripada zat masjid itu sendiri. Sekalipun Masjidil Haram lagi, Masjid Nabawi lagi. Ya, apalagi masjid-masjid yang di kampung kita. Ya, Masjid Haram lagi sama Nabi masih lebih mulia zatnya Nabi. Kalau kita jangankan di Masjidil Haram, sama masjid yang di kampung kita, yang di pojok-pojokan masih lebih mulia masjid mah kita. Nggak bisa. Ini namanya apa? Khususiyah. Jadi kita mesti tahu tuh bab-bab khususiyah yang kita nggak bisa mengikut. Bagaimana khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan ada khususiyah yang lainnya. Wa bihasbil mahabbati lillahi takunul mutaba'atu li habibillahi. Ya, dan dengan kadar kecintaan kepada Allah, kalau memang kita punya cinta sama Allah, ya, kalau emang kita punya cinta sama Allah, maka dikatakan takunul mutaba'atu li habibillah, maka adalah, nyatalah al mutaba'atu, yakni pengikutan diri ini, diri orang yang cinta kepada Allah, li habibillah, kepada kekasihnya Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kadar kecintaan kita sama Allah itu mesti ada mengikutnya diri kita kepada sosok yang jadi kecintaan Allah, jadi kekasihnya Allah, Habibullah, yakni Rasulullah SAW. Mesti ada kadar cinta kita. Tuh nanti kadar cinta sama Allah diukur dari situ. Ya, kadar cinta kita sama Allah itu diukur dari adanya kecintaan kita kepada Habibullah, kepada kekasihnya Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dikatakan in katsirun fa katsirun, jikalau banyak, yakni banyak mengikutnya kita, ya, kepada Habibullah SAW, fa katsirun, maka banyak pula kecintaan kita kepada Allah Ta'ala-nya. Dilihat di situ tuh. Kalau banyak kita mengikut kepada Nabi SAW, banyak nih ngikut kita. Apa yang Nabi ajarin, apa yang Nabi perintahin, kita ikutin semuanya. Maka sebegitu banyak pula kadar kecintaan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa in qalilun fa qalilun. Maka jikalau sedikit, ya, mengikut sama nabinya kita sedikit, nggak banyak, fa qalilun, maka sedikit pula kadar kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita nggak sama sekali ikut sama Nabi, maka sama sekali juga kita nggak ada kecintaan sama Allah Ta'ala.
Jadi kadar cinta sama Allah itu diukur dari seberapa diri kita ini bisa mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, seberapa nih kadar kita? Kalau banyak, maka cinta sama Allahnya dipastikan banyak. Tapi kalau umpama kita ngikut sama Nabinya sedikit, dipastikan kadar cinta kita sama Allah pun sedikit. Maka orang yang nggak mau ngikut sama Nabi, apalagi timbul benci sama Nabi kita, sama Nabi Muhammad SAW, benci, naudzubillah min dzalik, maka dipastikan dia orang nggak benci sama Allah Taala. Begitu, ya. Jadi ini harga mati, ya, mutlak. Bukan dalam hadis, salasu ayatin nazalat makrunatan bisalatin, ya. Ada 3 ayat yang turunnya itu berbarengan sama 3 ayat yang lainnya, ya. La yaqbalullahu, yang Allah tidak terima, ya, satu ayat itu min ghairi qarinatiha, tanpa ada pasangan ayat itu, mesti sepasang gitu. Yang pertama, ati Allah wa ati Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ini satu paket nih, sepasang. Maka dikatakan waman atau Allah, siapa orang yang dia taat sama Allah, waman yuti'ir Rasul, waman la yuti'ir Rasul, ya, tapi dia nggak taat kepada Rasul. Sama Allah dia taat, sama Rasul dia nggak taat, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima taatnya. Taat sama Allah tapi sama Rasul nggak mau taat, nggak diterima taatnya. Allah kan emang Tuhan kita, kalau Rasul kan biar bagian juga manusia, dibilang begitu. Dia nggak mau ikut sama Rasul tuh, maka dia taat sama Allah sekalipun banyak, sekalipun benar taatnya, tapi dia nggak mau taat sama Rasul, dipastikan tidak diterima ketaatannya, ya. Taatnya lam tuqbal minhu ta'ah, nggak diterima taatnya sama Allah Ta'ala. Jadi mesti satu paket, ya. Makanya kadar cinta sama Allah itu nanti dilihat dari seberapa dia bisa mengikut kepada Rasulullah SAW, ya. Sampai begitu tuh, waman atau Allah, dia taat sama Allah, waman yuti'ur Rasul, tapi dia nggak taat sama Rasul, ya, lam yuqbal, nggak diterima taatnya, nggak diterima. Wallahu ala ma naqulu wakil, ya. Dan Allah Ta'ala atas apa yang kami ucapkan wakilun, yakni menjadi wakil, menjadi saksinya, ya. Allah Ta'ala nanti yang bakal berikan nilai kepada kita semuanya, ya. Allah yang tahu seberapa ada kadar cinta kita sama Allah, nanti seberapa kita bisa mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa alaika birridha bi qada'illahi ta'ala. Setelah wa alaika, dan mesti atas dirimu, birridha, dengan berbuat ridha, bi qada'illahi ta'ala, dengan qada'nya Allah, dengan ketetapan keputusannya Allah Ta'ala, ya. Setelah wa alaika, wallahu a'lam.